Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai perkembangan sejarah masa prasejarah. Masa prasejarah merupakan periode panjang dalam sejarah manusia sebelum ditemukannya tulisan. Untuk memahami perkembangannya, kita dapat membaginya menjadi dua periodisasi utama, yaitu periodisasi berdasarkan geologi. Periodisasi geologi mengacu pada pembagian waktu berdasarkan perubahan-perubahan besar di bumi, seperti pergeseran benua, letusan gunung berapi, dan perubahan iklim. Berikut adalah pembagian masa prasejarah berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Paleozoikum. Diperkirakan zaman ini dimulai dari 541 sampai 252 juta tahun yang lalu. Zaman ini memiliki ciri-ciri yaitu munculnya kehidupan pertama di bumi, mulai dari makhluk bersel tunggal hingga hewan laut sederhana. Terbentuknya benua-benua awal dan pegunungan, dan akhir zaman Paleozoikum ditandai dengan kepunahan massal yang memusnahkan sebagian besar makhluk hidup. Yang kedua yaitu zaman Mesozoikum. Diperkirakan zaman ini dimulai dari 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dinosaurus mendominasi bumi, munculnya mamalia dan burung, terbentuknya lautan dan daratan yang mirip dengan kondisi saat ini, dan berakhir zaman Mesozoikum ditandai dengan kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus. Yang terakhir, zaman Kenozoikum. Diperkirakan zaman ini dimulai dari 66 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Zaman ini memiliki ciri-ciri munculnya berbagai jenis mamalia, termasuk manusia purba. Terjadinya perubahan iklim yang signifikan yang memengaruhi evolusi manusia, dan terbentuknya benua dan lautan seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, periodisasi kedua yaitu periodisasi arkeologi. Periodisasi arkeologi mengacu pada pembagian waktu berdasarkan perkembangan budaya manusia, seperti teknologi, seni, dan cara hidup. Berikut adalah pembagian masa prasejarah berdasarkan arkeologi. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Memiliki ciri khas yaitu alat-alat dari batu yang kasar dan sederhana, kehidupan yang nomaden, berburu, dan meramu. Periode ini dibagi menjadi tiga, yaitu Paleolitikum bawah atau manusia purba menggunakan alat-alat batu yang sangat sederhana. Yang kedua, Paleolitikum tengah. Alat batu mulai lebih kompleks seperti kapak genggam yang lebih halus. Dan yang ketiga, Paleolitikum atas. Munculnya manusia modern. Alat batu lebih beragam dan halus, seni lukis gua, dan awal perkembangan bahasa. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ciri khasnya yaitu masa transisi antara Paleolitikum dan Neolitikum. Alat batu lebih halus dan kecil, mulai bercocok tanam dan hidup semi nomaden. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Ciri khasnya adalah alat batu lebih halus dan diasah, menetap di satu tempat, bercocok tanam, beternak, dan mulai munculnya desa-desa kecil. Periode ini ditandai dengan revolusi Neolitik, yaitu perubahan besar dalam cara hidup manusia dan berburu meramu ke bercocok tanam. Yang ketiga yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri khasnya yaitu membangun struktur batu besar seperti menhir, dolmen, dan punden berundak.
Periode ini menunjukkan perkembangan budaya dan kepercayaan yang lebih kompleks. Yang kelima yaitu zaman perunggu. Ciri khasnya adalah menggunakan logam perunggu untuk membuat alat dan senjata. Periode ini menunjukkan kemajuan teknologi dan keterampilan manusia. Dan yang terakhir zaman besi. Ciri khasnya menggunakan logam besi untuk membuat alat dan senjata. Periode ini menandai akhir masa prasejarah dan awal masa sejarah. Jadi kesimpulannya, periodisasi geologi dan arkeologi saling melengkapi dalam memahami perkembangan sejarah masa prasejarah. Periodisasi geologi memberikan gambaran tentang perubahan besar di bumi yang memengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan periodisasi arkeologi menggambarkan perkembangan budaya dan teknologi manusia. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.